Hai, perkenalkan nama saya Aldin Prianto Zaita dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan biaya pesanan dan biaya proses. Job order costing atau biaya pesanan yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Sedangkan proses costing atau biaya proses yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk secara massal. Contoh job order costing. PT Nusa Cendana menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan pada awal November 2008. Bahan baku 3.900.000, produk dalam proses 5.459.500, produk selesai 3.750.000. Produk dalam proses merupakan akun pengendali dari dua pesanan. Bahan baku langsung pesanan N1 970.000, pesanan N2 1.025.000. Kemudian tenaga kerja langsung pesanan N1 680.000 dan pesanan N2 1.200.000. BOP dibebankan pesanan N1 624.000 dan pesanan N2 960.000, sehingga pesanan N1 yaitu 2.274.000 dan pesanan N2 3.185.000. Berikut informasi yang berkaitan dengan operasi perusahaan selama bulan November 2008. Nah, dari transaksi ini kita diminta membuat kartu biaya pesanan dan jurnal transaksi bulan November 2008. Oke, langsung kita selesaikan. Pertama, kita membuat kartu pesanan N1, yaitu bahan baku langsung totalnya 970.000, tenaga kerja langsung totalnya 680.000, BOP dibebankan 624.000, sehingga total biaya awal yaitu 2.274.000. Nah, ditambah lagi bahan baku langsung 1.225.000, kemudian tenaga kerja langsung 400.000 dan BOP dibebankan berasal dari 75% kali 400.000 yaitu 300.000 dan hasilnya 1.925.000, sehingga total biaya WIP atau produk dalam proses awal 2.274.000 ditambah 1.925.000, sehingga totalnya adalah 4.199.000. Demikian juga kartu pesanan N2, sehingga totalnya adalah 5.200.500. Sekarang pembuatan jurnal. Nomor 1, bahan baku 4.500.000 di debit, hutang dagang 4.500.000 di kredit. Nomor 2, produk dalam proses 2.580.000 di debit, BOP pengendali 620.000 di debit, dan bahan baku 3.200.000 di kredit. Nomor 3, bahan baku 150.000 di debit, produk dalam proses 110.000 di kredit, dan BOP pengendali 40.000 di kredit. Nomor 4, hutang dagang 240.000 di debit dan bahan baku 240.000 di kredit. Nomor 5, gaji dan upah 1.400.000 di debit, gaji dan upah yang masih dibayar 1.400.000 di kredit. Nomor 6, produk dalam proses 840.000 di debit, BOP pengendali 280.000 di debit, beban penjualan 168.000 di debit, beban administrasi dan umum 112.000 di debit, gaji dan upah 1.400.000 di kredit. Nomor 7, BOP pengendali 2.360.000 di debit, biaya penyusutan peralatan pabrik 500.000 di kredit, biaya asuransi terutang 62.000 di kredit, dan biaya penyusutan bangunan 1.797.500 di kredit. Produk dalam proses 630.000 di debit, BOP dibebankan 630.000 di kredit. Nomor 9, produk jadi 9.399.000 di debit, produk dalam proses 9.399.000 di kredit. Terakhir nomor 10, kas di debit 13.159.000, penjualan 13.159.000 di kredit, harga pokok penjualan 9.399.000 di debit, dan produk selesai 9.399.000 di kredit.
Sekarang contoh proses costing. PT Berdikari mempunyai data sebagai berikut. Persediaan awal PDP 1000 unit, tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 80% biaya konversi. Kemudian produk masuk proses 38.200 unit, produk selesai ditransfer 38.000 unit, dan persediaan akhir PDP 1.200 unit dengan tingkat penyelesaian 80% bahan baku dan 75% biaya konversi. Kemudian yang diminta hitung unit ekuivalen produksi menggunakan aliran biaya rata-rata tertimbang dan aliran biaya FIFO. Sekarang kita jawab, yaitu dengan menggunakan aliran biaya rata-rata dengan rumus produk selesai tambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian. Next, produk selesai 38.000 unit di bahan baku, begitu juga biaya konversi 38.000 unit, sehingga PDP akhir 1.200 kali 80%, maka bahan baku 960 unit. Kemudian 1.200 kali 75%, maka biaya konversi 900 unit. Total unit ekuivalen produksi pada bahan baku 38.960 unit dan total unit ekuivalen produksi pada biaya konversi 38.900 unit. Atau bisa menggunakan dengan cara yang sederhana, yaitu bahan baku 38.000 unit ditambah 1.200 kali 80% sama dengan 38.960 unit. Kemudian biaya konversi 38.000 unit ditambah 1.200 kali 75% sama dengan 38.900 unit. Boleh juga dengan menggunakan aliran biaya FIFO dengan rumus produk selesai ditambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang perbedaan biaya pesanan dan biaya proses. Terima kasih.